Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Angler Mania kembali lagi bersama saya Angler Masaran, yang mana boleh dibilang angler salah sasaran. Nah, oke, yang mana pada malam hari ini saya mau sedikit ya, mau membedakan antara Reel Casking Rexus Star Drag atau Plus dengan Ryobi Junior 100L. Oke. Untuk dimensi, pertama-tama untuk perbandingan dimensi, harga, nanti kualitas dari bahannya sendiri itu ya, yang akan bisa saya reviewkan, bagikan kepada teman-teman. Oke, untuk dari segi berat, saya rasa ini hanya kurang lebih aja ya teman-teman. Nah, karena ini sudah handle-nya aftermarket, jadi agak berat dikit, mungkin dari handle-nya yang agak berat. Nah, ini ya. Untuk dari segi harga, ini saya dapat harga 500, yang ini dulu 620. Pertama keluar ini saya dapat harga 620. Untuk kualitas dari segi speknya, dia sama-sama menggunakan rasio, wah sini sudah nggak ada tertulis lagi. Di sini tertuliskan rasio 7 ya teman-teman. Nah, di sini ada banding 7,2 banding 1. Di sini juga sama 72 banding 1. Ya kan? Untuk Rexus, untuk ball bearing di sini dia tertuliskan 7+1 ball bearing. Nah, sedangkan Ryobi Junior itu dia menggunakan 5+1 ball bearing. Ya, cuman kelebihan dia sudah menggunakan 2 NMB Japan ball bearing. Nah, ini ya yang di sepul itu dia sudah menggunakan ball bearing NMB. Untuk dari segi berat sudah dari rasio sama. Untuk dari maksimal drag, dia di sini tertuliskan bill for the battle, maksimal drag itu 6 kilo. Untuk junior ini 6 kilo ya. Kalau ini tertuliskan berapa ya? Casking Rexus Warrior seri bait casting reel. Sini maksimal dragnya nggak ada tertuliskan ya teman-teman. Saya kurang tahu juga, entah ada yang bilang 6 kilo, ada yang bilang 8 kilo. Jadi saya belum tahu yang mana yang benarnya lagi. Untuk spek ya. Untuk Star Drag dia sudah clicker, sangat nyaring ya. Untuk Rexusnya dia tension juga ada clickernya. Terus untuk Junior sama, Star Drag-nya ada clicker, tensionnya juga ada. Nah, ya. Untuk dari segi sepul, kita perbandingkan dari segi sepul ya. Untuk dari segi sepul, dari segi sepulnya sendiri kita akan buka ya teman-teman. Nah, sama ya teman-teman, lihat dari sepul, dari motif, hanya beda warna, beda brand aja ya kan. Kok kurang blur ya, waduh. Nah, ini ukuran dari asnya sama, apanya sama,
Di sini di lane capacity tertuliskan di sini. Nah, dari model spool dia beda ya. Di sini ada dikasih lubang-lubang sedikit. Jadi kalau teman-teman mau pakai spool itu, ini spool ini lebih ringan mungkin daripada spool joner. Tapi kalau ini dipasang, ini PNP teman-teman. Nah ya kan, dipasang. Nah, saya lebih suka itu spool itu yang buntu kayak gini ya. Spool joner ini saya lebih suka. Karena apa? Dia buntu. Jadi sisa percikan air di tali PE itu dia langsung jatuh ke bawah, bukan menumpuk di mengalir lewat celah ini ya. Nah, itulah saya kurang sukanya spool itu kalau ada lubang-lubangnya ini. Apalagi sejenis spool yang seperti ini teman-teman. Nah, ini banyak sekali lubangnya. Saya paling nggak suka. Ini rawan air masuk ke sini. Jadi otomatis perawatan lebih lah untuk teman-teman kan. Jadi namanya air itu celah sedikit pun lambat launnya pasti akan masuk ya. Jadi untuk teman-teman harus rajin merawat kalau spool sejenis berlubang seperti ini. Nah ini ya, ini kelihatan kan spool casking Srexus ini ada lubangnya ini. Untuk ini sejenis kayak boleh dibilang kayak MGL lah. MGL itu di sini kasih lubang. Coba sampai teman-teman kalau punya bor kecil, coba dibor aja, pasti lebih longkes karena dia lebih ringan spoolnya. Kalau menurut saya pribadi, saya pernah merasakan membedakan yang mana waktu itu saya tes Curado MGL, tapi dia kan banyak lubangnya di sini. Memang agak ringan spoolnya, makanya dia agak lebih longkes. Tapi dari segi perawatan lebih ribet. Karena apa? Dia spoolnya ada banyak sekali lubangnya ini di samping ini. Nah, jadi harus perawatan rutin. Tiap setelah mancing itu dibersihkan. Jangan menunggu 1 minggu sekali. Kalau habis mancing bersihkan. Cukup dibersihkan di sini aja ya teman-teman. Di rumah-rumahnya ini. Biar nggak masuk kayak gini loh. Memang dia kan tertutup oleh laharnya, kan tertutup oleh rumahan. Nah, tapi di sini kan nggak ada tutupnya, dia langsung ke ball bearing gitu loh. Nah, ya kan teman-teman. Nah, jadi saya kalau untuk lebih memilih, seandainya ya, ini seumpama saya lebih suka spool itu yang buntu kayak gini loh. Nah, saya lebih suka sekali. Karena apa? Perawatannya lebih. Ini ya teman-teman, jujur, joner saya ini sebulan sekali, jarang perawatan. Padahal trip mancingnya tiap hari. Pokoknya setelah sholat asar trip mancing. Kadang-kadang kalau hari libur minggu mancing seharian. Itu loh. Alhamdulillah aman masih. Ya masalah bunyi rasionya itu ya karena dia udah 1 tahun lebih suka pik dengan ikan. Ini ikan yang paling besar yang saya pernah hajar pakai joner ini 5 kilo 8 on. Tapi waktu saya ngerekam asik teman-teman. Ceritanya kenapa nggak saya upload itu atau ditampilkan di sosmed atau di mana itu, karena waktu asik ngerekam tahu-taunya HP-nya drop. Alah, saya bilang, makanya nggak ada videonya, cuma sisa ada fotonya aja, kenang-kenangannya itu. Nah dari segi tutup sama ya teman-teman, sama modelnya ya, cuma hanya beda ininya aja. Di sini ada kisi-kisi seperti sisik apa itu loh. Nah kalau yang itu kan langsung polos, langsung nomor. Kalau sini ada gergel-gergelnya. Nah, coba kita pasang tutup casking yang kanan platnya ini, kita pasang ke joner. Nah bisa masuk kan? Karena apa? Ini
ke Srexus ada juga, ke Royal GT ada juga. Layoutnya pakai Royal GT ini, legend yang GT ya teman-teman. Jadi Joner ini 100% dia Royal Legend GT. Kalau Royal Legend 2 dia nggak sama, cuma hanya di dalamnya aja samanya tutup, tapi kalau cover padnya ini nggak sama. Oke ya, dia hanya membedakan, jadi dia laharnya NMB, sudah Japan Ball Bearing katanya. Nah, untuk dari sepul itu sama, sepul casking Srexus kita pindah ke sini sama, bisa masuk. Kita tutupkan ini juga sama. Nah kan, oh ini sudah bunyi teman-teman rasionya. Kedengaran kan? Oh, karena ini sering dihajar, karena apa? Saya sering pakai itu drag mati. Nah, saya kunci mati itu ya, karena takutnya ikannya besar gitu loh yang mengajar. Kalau nyedrak kurang mati, saya takutnya ditarik nanti mocel. Kalau ikan kecil teman-teman nggak usah dikunci mati ya draknya. Kalau saya enggak, karena daerah saya ini daerah rawa, pasti dia nyungsepnya ke akar-akar, jadi kita mainnya itu kekerasan. Beda lagi kalau di danau. Kalau di danau nyantai. Nah itu aja ya teman-teman, selebihnya hampir nggak ada perbedaan lah. Boleh dibilang ini 11-12. Seandainya ini layoutnya ini loh sama dengan Srexus ini kan model kerucut. Nah, sebenarnya saya suka lebih yang model kerucut ini ya, yang di dalam sini besar, di sini mengecil. Saya lebih suka kayak gitu daripada model kayak gini. Sebenarnya kalau dipilih, Mas suka yang mana layout PE untuk layoutnya, saya lebih suka model yang kerucut seperti itu, karena ini sudah terbukti long cast, karena lebih leluasa. Karena apa perbedaannya? Layoutnya ini untuk Joner ini atau Royal GT itu dia memanjang vertikal. Vertikal apa horizontal lupa saya, vertikal kalau nggak salah. Lurus kayak gini ya, tapi memanjang. Ya kan. Nah seandainya kalau line PE waktu di sini kita ngelempar, kalau line PE di sini dia akan kurang long cast. Kalau di saat line PE masih di sini, paulnya di sini, line outnya, maka dia akan melenceng seperti ini. Beda lagi kalau yang ini kan, dia besar. Lihat teman-teman ya, dia besar sekali kan, ngerucut. Itulah enaknya kalau kita pakai layout yang model kerucut seperti ini. Biasanya dilakukan oleh rel Shimano Bantam, Metanium, itu seperti itu. Antares, Exensi Desi, itu dia menggunakan layout model kerucut seperti ini. Kalau seperti ini dulu, ini model Daiwa model apa yang lama tuh ya. Itu tapi dia agak besar layoutnya, akhirnya diikutin oleh yang lain. Kalau rel-rel biasa kan biasanya layout PE nya itu hanya model biasa aja, model datar. Ini sudah kita kunci ya. Oke ya teman-teman, dari model inilah hampir tidak ada. Ini pokoknya saya bilang 11-12. Kalau dari segi reel, merek aja yang membedakan. Nah lihat. Oke ya, perbedaannya itu tadi dari sepul dia sudah ada lubang hampir, untuk biar lebih ringan sepulnya. Yang kedua dia layout PE nya model kerucut. Yang ketiga dia sudah ball bearingnya dia Joner MB. Kalau untuk layoutnya dia model vertikal memanjang. Kalau segi drag
segi main gear, pinion gear dia sama-sama kuningan. Nah, dia ya itulah beda-bedanya. Saya lupa yang mana yang 8 kilo, yang mana 6 kilo kalau nggak salah, atau sama gitu ya. Saya kurang, karena di spesifikasinya sini nggak ada. Saya lupa, karena saya baru aja ya memakai Srexus ini. Dulu waktu pertama masih casking ini dipegang oleh Amerika, saya dulu beli perdananya itu Spartacus Plus. Nah itu ya, Spartacus Plus itu yang masih dipegang oleh saham, masih dipegang Amerika. Dan habis itu saya beli Speed Demon, baru ke Speed Demon Pro. Nah setelah itu saya tidak lagi menggunakan casking. Karena apa? Mudah ngorok giginya, rasionya seperti kayak helikopter aja. Akhirnya saya pindah ke brand Shimano. Yang pertama itu akhirnya saya beli Corrado sama Corrado DC, Corrado K sama Corrado DC saya beli. Dan sudah 3 tahun saya tidak menggunakan casking. Akhirnya saya balik lagi karena lihat punya teman kok enak yang Srexus ini loh, sudah hampir 1 tahun nggak pernah maintenance, aman-aman aja katanya. Cuma dia jarang, 1 bulan sekali pun jarang ya muncalnya. Akhirnya saya coba-coba aja, beli lagi, balik lagi ke casking. Saya pilih ke Srexus, mencari Srexus yang Armor X itu kosong. Itu kalau ada itu 1,3, itu di Cina nya langsung, di brandnya langsung. Sekarang casking ini dipegang oleh Cina ya, nggak Amerika lagi. Dulu kan Amerika. Nah kalau yang masih dipegang, masih yang bertahan benar-benar Amerika tuh kayak Pen dan lain sebagainya. Oke ya teman-teman, hanya ini saja yang bisa saya bagikan dan reviewkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Untuk teman-teman saya lebih, untuk ke casking saya lebih rekomendasi ke Srexus. Kalau ada dana ambil yang Armor X. Kalau untuk Joner, untuk teman-teman yang memakai Joner jangan khawatir masalah spare partnya, karena dia punya casking. Itu casking ambil saja yang Srexus atau yang Royal Legend GT. Untuk Royal Legend 2 juga sama yang, tapi kalau untuk main gear dan pinion gearnya ya Royal Legend 2 itu bisa dipakai. Oke teman-teman, hanya ini saja yang bisa saya reviewkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.